Perkenalkan, nama saya Selvitri Marta Saifatu dengan NIM 23120144. Pada video ini, saya akan menjelaskan salah satu materi penting di bidang analisis numerik, yaitu interpolasi kuadrat, dengan referensi jurnal saya, yaitu metode interpolasi spline kuadratik untuk menyelesaikan permasalahan model regresi non-parametrik oleh Dian Kusumawati. Dengan referensi, teman-teman bisa lihat di bawah itu, saya sudah cantumkan linknya. Jurnal ini membahas bagaimana polinom kuadrat digunakan secara bertahap pada setiap interval data untuk menghasilkan pendekatan fungsi yang halus dan akurat. Nah, yang pertama, kita masuk ke latar belakang jurnal. Dalam banyak kasus di dunia nyata, kita memiliki data berupa titik-titik diskrit, namun tidak mengetahui fungsi matematis yang sebenarnya. Untuk itu, kita membutuhkan metode yang mampu mendekati fungsi asli, membentuk kurva yang asli, dan memberikan hasil yang stabil. Salah satu metode yang digunakan adalah interpolasi kuadrat. Dan jurnal ini khususnya membahas bentuk yang lebih kuat, yaitu spline kuadratik. Nah, di sini apa itu interpolasi kuadrat? Nah, teman-teman, tentunya kita harus tahu dulu apa itu artinya dari interpolasi kuadrat tersendiri. Nah, di sini interpolasi kuadrat adalah metode untuk membentuk polinom berderajat 2 atau pangkat 2 yang melewati 3 titik data. Bentuk umum polinom kuadrat adalah P, X sama dengan A tambah B dalam kurung X kurang X0 tambah C dalam kurung X kurang X0 kali X kurang X1. Tujuannya adalah mencari nilai A, B, dan C sehingga polinom tersebut melewati titik-titik data yang diberikan. Berikut ini adalah algoritma interpolasi kuadrat. Nah, di dalam jurnal ini teman-teman menjelaskan beberapa langkah-langkah untuk menentukan algoritma interpolasi kuadrat. Nah, langkah yang pertama adalah menentukan titik-titik data yang akan digunakan sebagai dasar interpolasi. Titik-titik ini biasanya itu berasal dari hasil pengukuran, tabel data, atau informasi empiris lainnya. Setiap titik ditulis dengan pasangan koordinatnya masing-masing, yaitu seperti teman-teman lihat di slide. Pada titik pertama ada X0 dan Y0, titik yang kedua ada X1 dan Y1, dan seterusnya sampai titik Xn dan Yn. Semua titik tersebut menjadi referensi utama untuk membangun kurva spline kuadratik. Nah, langkah kedua yaitu membentuk polinom kuadrat atau menyusun polinom kuadrat di setiap interval. Setelah menentukan titik-titik data, langkah berikutnya adalah kita menentukan polinom kuadrat untuk setiap interval antar dua titik yang berurutan. Ya, artinya antara titik xi dan titik xi tambah 1, kita membuat sebuah polinom kuadrat khusus yang berlaku hanya di interval tersebut. Setiap polinom kuadrat memiliki bentuk umum yang mengandung 3 koefisien, yaitu ada AI, yaitu nilai awal pada interval, terus ada BI yang menentukan kemiringan sebuah kurva, dan yang terakhir adalah CI untuk mengatur kelengkungan sebuah kurva. Dalam ketiga koefisien tersebut, kita bisa membuat kurva kuadrat yang mengikuti bentuk data pada interval tersebut. Nah, lanjut pada langkah yang ketiga, yaitu memastikan kurva halus dan terhubung atau memenuhi syarat kelinearan. Agar spline kuadrat menghasilkan kurva yang halus dan tidak patah-patah,
diperlukan 3 syarat kelinearan sebagai berikut, yaitu yang pertama, seperti yang teman-teman lihat di slide, polinom pada interval harus tepat melewati titik awal interval. Artinya, polinom xi harus sama dengan yi. Yang kedua, polinom pada interval juga harus tepat melewati titik akhir interval. Yang artinya, jadi nilai polinom xi tambah 1 harus sama dengan nilai yi ditambah 1. Nah, yang ketiga adalah kemiringan kurva di titik sambung harus sama. Nah, ini berarti turunan pertama polinom pada akhir interval ke1, i, harus sama dengan turunan pertama polinom pada awal interval berikutnya. Dengan cara ini, arah kurva tidak berubah secara tiba-tiba dan tampak mulus. Jika ketiga syarat di atas terpenuhi, maka polinom-polinom kuadrat pada setiap interval akan menyatu dan membentuk kurva spline kuadratik yang mulus dan konsisten. Berikutnya, menyelesaikan sistem persamaan. Nah, ketiga syarat ini akan menghasilkan sekumpulan persamaan linear yang harus diselesaikan. Nah, dari sistem inilah kita dapat menentukan semua koefisien AI, BI, dan CI untuk setiap interval. Setelah semua koefisien diperoleh, spline kuadratik sudah siap untuk menghitung nilai pada titik X, pada titik-titik X lain yang ingin kita ketahui. Nah, berikut ini contoh singkat cara kerja interpolasi kuadrat. Misalnya kita memakai 3 titik data nih. Ada titik yang pertama itu ada titik yang pertama ada 1, 2, titik yang kedua 2, 3, dan titik yang ketiga adalah 4 dan 1. Dari metode Newton yang diperoleh, B0 sama dengan 2, B1 sama dengan 1, B2 sama dengan min 2/3. Sehingga P dalam kurung X sama dengan 2 tambah dalam kurung X kurang 1 kurang 2 kurang minus 2/3 kali dalam kurung X kurang 1 kali X kurang 2. Jika dicari pada nilai X sama dengan 3. P dalam kurung 3 sama dengan 8/3 sama dengan 2666. Contoh ini menunjukkan bagaimana polinom kuadrat dapat digunakan untuk memperkirakan nilai pada titik yang tidak diketahui. Kesimpulan singkat dari video ini, dari jurnal ini, yang pertama adalah spline kuadratik adalah metode interpolasi kuadrat yang diperluas secara bertahap pada setiap interval. Metode ini lebih fleksibel dan lebih halus daripada interpolasi polinom tunggal berderajat tinggi. Yang ketiga, sangat cocok untuk regresi non-parametrik, yaitu saat pola data tidak memiliki fungsi tertentu. Yang keempat, metode ini memberikan hasil yang stabil, akurat, dan smooth. Nah, terima kasih telah menonton. Saya Safitrmata Safatu dengan NIM 23120144. Sampai jumpa di video selanjutnya.